semuanya, selamat datang di videoku lagi dengan gue Santos. Dan gue kedatangan tamu yang sangat cantik hari ini. Jadi dia ini adalah atasanku di kantor yang sekarang. No, we are as a team. Oke. Nah itu dia, enaknya lagi gue punya atasan yang sangat humble sekali. Dengan siapa? Nama gue Ilona dan gue udah 2 tahun nih kerja sama Tantos. Bangga deh punya tim sebagai YouTuber ya. Kita semua harus kreatif dan juga bisa dalam segala hal, ya nggak? Oke. Supaya kita bisa Setuju. Supaya kita nggak kegila sama zaman. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas mungkin sedikit tentang era COVID sekarang di dampak di properti mungkin ya Bu. Dan juga kita pengen kasih tahu kalian lebih detail mengenai Asia. Oke. Karena banyak sekali seru orang- nih, bakalan seru nih kayaknya. Bakal seru banget, karena banyak sekali orang yang nanya, Santos kerja lo apa sih? Proyek Santos tuh kerjanya main, foya-foya, terus presentasi banyak duit. Itu Santos, kerjanya Tepuk tangan Santos. lagi dong buat Yeay. kita. So, kita langsung aja, kita agak cukup serius kali ya. Iya, Nanti orang oke. pada kabur nih. Bu Ilona, gimana sih menurut Ibu di kondisi sekarang di mana dunia lagi terkena pandemik seperti sekarang, dan menurut Ibu gimana sih di dampak di bisnis properti? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, Kita sharing ya. Kita kalau kalian ada masukan juga kalian bisa tinggalin kolom komentar di bawah ini, nanti kita balasin, kita bisa bahas lagi di video selanjutnya. ya oke, setuju. Dan gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya, jujur kita sendiri aja baru merasakan nih pandemik Betul. selama dari lahir. Nah, gue lahir 26 tahun, Ibu Aku tahun 91. Berapa Oke. tuh umurnya? Masih muda lah ya. udah. Kita semua baru pernah ngerasain pandemik seperti ini baru kali ini. Ya, pasti antara saya, Santos, dan teman-teman yang lainnya, kita lagi masa beradaptasi. Betul. Dari kaget, shock, takut, sekarang udah beradaptasi. Mau nggak mau ya kita harus beradaptasi dan kita harus bisa agile dengan keadaan ini. Ya. Begitu juga dengan di keadaan dunia properti sekarang. Kita yang biasanya melakukan hard selling, kita bertemu customer, Setuju sih, presentasi. setuju. Sekarang kita harus bisa berubah dengan Ya, banyak cara yang sudah kita lakukan sebenarnya, kayak di digital marketing. Betul. Kamu udah melakukan digital marketing dan kita juga di tim sudah menyiapkan dari dulu ya konten-konten. Jadi kita sebenarnya secara nggak langsung kita tuh udah siap dengan segala perubahan yang terjadi. Mungkin cuma caranya dan juga konsep mungkin yang nggak dirubah sedikit ya. Iya. Yang dulu kita ketemu dengan orang. Oke, terus sekarang kita presentasinya via Zoom, Via online semua. Tadinya kita ya kurang lebih kita juga udah sebelum pandemik ini udah punya virtual house tour. Betul. Itu jadi kayak sesuatu yang kita nggak akan tahu ada pandemik ini karena memang dari zaman kita lahir sampai sekarang baru merasakan sekarang ini. Betul. Tapi Ya mau nggak mau ya kita harus siap sih. harus siap dan kita harus beradaptasi. puji Tuhannya kita di Asia bisa cepat agile dengan keadaan ini. Betul. Ya nggak sih? Terus mungkin yang pengen gue bahas lagi adalah berdampak nggak sih Bu ke penjualan, berdampak nggak sih ke orang-orang mungkin yang lagi cari rumah dan segala macam tuh, berdampak nggak sih? Karena banyak sekali developer lain yang gila-gilaan banting harga, buang diskon, promosinya gila-gilaan. Kalau kondisi sekarang gimana menurut Ibu? Kalau kondisi Penjualan sekarang, ya? kalau kondisi sekarang penjualan ya, kalau kita bilang berdampak atau enggak, pasti ada sedikit dampaknya. Ya, Yang darinya setuju customer mau beli langsung, terus mereka kayak wait and see dulu. Tapi mau sampai kapan kita wait and see? Karena yang kita tahu harga rumah, harga properti itu nggak ada ceritanya turun. Ya. Kalau Saya setuju, misalkan saya setuju. kita investasi, bukan properti ya, contoh kita investasi di dunia pasar modal, Di pasar saham lah ya. Ya, kita tahu kemarin ya SG tuh minus, anjlok. Aku pegang situ juga nih, Bu. Jujur kan? Itu kamu kayak rasanya udah tiarap kan, udah Iya. tiarap ditiban lagi. Minus 40% ini, Bu. Oke, itu ya itulah kenapa kalau aku bilang dunia properti itu investasi yang paling aman. Kalau misalkan sekarang kita punya uang, Oke. terus contoh lah harga dolar ya, 2 minggu yang lalu itu hampir saat 16.000. corona ya hampir 17.000. Iya. Sekarang udah 14.900. Tapi harga properti contoh hari ini 2,7 M. Tahun depan 3 M. Mana nggak ada ceritanya dari 2,7 M ke 2 M. Itu tuh nggak ada. Betul. Jadi ya
Karena mungkin fundamentalnya ada barangnya kali ya. Selain ada barang, kita harus tahu tanah itu semakin lama semakin Iya sih, jarang. benar Jadi semakin harganya akan semakin meningkat, kayak hukum ekonomi lah, demand Iya, and iya. supply. Betul. Jadi semakin sedikit ya harganya akan semakin meningkat. Apalagi properti yang kita tawarkan ini yang sekarang Bukannya cece ya kan? Iyalah. Properti menurutku pribadi, pasti kita sedikit demi sedikit ya, pasti kita juga belajar dari klien-klien kita, terus juga kita mungkin sedikit-sedikit belajar, kita beli-beli properti. Menurutku ya investasi properti ya menurutku sekarang cukup aman ya, alternatif yang cukup aman untuk kita investasi. Karena satu, properti masuk 3 besar kebutuhan manusia: sandang, papan, dan pangan. Dan semua orang pasti butuh itu. Ya, setuju. Kita baru married, kita butuh rumah. Sebelum merit pun kita butuh rumah. Kita sebelum married kita bahkan sudah butuh rumah. Kita anak kita sudah besar, kita butuh rumah untuk lebih besar lagi. Dan begitu pun seterusnya. Ya. Ya itu mungkin garantinya, mungkin itu fundamentalnya kenapa properti menurutku cukup menarik. Oh ya, Tos, justru di sini tuh ada fakta yang menarik ya di tengah pandemi COVID sekarang ini. Malah banyak orang-orang oportunis yang mencari, wah, Nah itu bingung. mana nih properti mana yang gue keker, yang bagus, yang sekarang bisa. Karena sekarang kan kita cash is a king. Ya, banyak yang bilang seperti itu. Iya, jadi di mana uang gue yang akan gue taruh nih saat keadaan seperti ini, setelah itu propertinya akan melonjak tajam. Betul. Justru ada orang-orang tertentu yang bisa melihat celah-celah ini, dan kita harapkan juga banyak teman-teman di luar sana yang bisa Lihat opportunity itu. lihat opportunity itu. Nah, gue kemarin bingung banget. Apa yang kamu bingungin, Tos? Pada saat kemarin panik banget, ibu tau lah. Gue panik banget. Iya, dia takut loh ke kantor. Gue bener-bener Padahal belum PSBB ya, tapi belum. Santos sudah takut ke kantor dan Udah gue panik. di kantor sendirian. udah panik Bandel. duluan, udah panik duluan, dan ada beberapa orang justru yang mengambil kesempatan itu. Berarti mereka lihat di saat kondisi lagi kayak gini, pada saat nanti kayak mungkin lagi hukum ditekan banget, nanti pada saat ditekan banget kan akan mantunya akan lebih tinggi kan. Yes, setuju. Nah gue respect sih sama orang-orang yang seperti itu sih. Ya. Dan Sudut pandangnya luas banget ya. Santos ke arah situ loh teman-teman. Dia sekarang sudah Amin. mulai bisa memahami bagaimana melihat kesempatan, bagaimana saat adanya pandemik ini kita harus melihat celah dan lebih tajam lagi. Jadi kita lihat nanti saat di siaran YouTube channel Santos selanjutnya, dia akan bercerita berapa revenue yang dia bukukan selama masa pandemi. Oke? Amin. Amin ya. Oke, terus selanjutnya banyak orang yang nanya nih, sebenarnya Asia itu apa sih? Karena gue nggak mau jawab sendiri, jadi gue undang pakarnya, gue undang atasanku. Jadi Asia itu apa sih? Kenapa Santos sering banget ngomong Asia itu kenapa apa? Gitu. Asia itu sebuah proyek, mega proyek ya bisa kita bilang, karena kita proyek landed house pertamanya dari Astra yang bergabung bersama dengan Hongkong Land dan Modern Land. Jadi kita membuat konsep tuh di Only Lake Township in East Jakarta. Oke. Kita punya kawasan sebesar 70 hektar, dan juga kita punya danau seluas 15,6 hektar, di mana kita juga sekarang ada di depan danaunya nih. Jadi kita sekarang lagi berada di Lake Villa, persis kita di depan danau. Next kita akan tunjukin danaunya ya. Video yang danau ini sudah Oh, kamu udah bikin Udah kan? viral banget, udah 600.000 ini lebih orang. kita lagi syutingnya tuh di rumah 69 miliar. yes. Itu Dan Santos sudah ada videonya ya. Kira-kira siapa orang tajir mana yang mampu beli rumah ini ya? Dan berapa komisinya Santos? Oke. Lokasinya di mana sih, Bu? Si Asia? Lokasinya ini di kawasan Jakarta Garden City. Kalau teman-teman tahu Ion Mall Jakarta, kita persis ada di depannya. Di mana berarti, oh ya, aku juga mau ngasih tahu, Ion Mall itu kan investornya dari Jepang ya. Betul. Terus kita juga akan upcoming tuh IKEA lagi dibangun, itu dari negara Swedia. Kalau nggak salah Desember mereka udah bisa open ya. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir. Yes. Berarti udah ada investor dari Jepang, Ada udah Ion Mall. ada IKEA. iya dari Swedia, lalu juga Lotte akan masuk. Lotte dari Group. Korea, dan juga kita sendiri bekerja sama dengan Hongkong Land. 4 loh. 4 developer internasional ada di Itu sini yang dia. berinvestasi. Itu dia sedikit mengenai Asia. Nah, tadi kan Ibu sudah bahas mengenai ada Astra Property, terus ada Hongkong Land, lalu ada juga Modern Land. Sebenarnya siapa sih developer dari Asia ini? Siapa sih
di balik layarnya si Asia itu? Oke, kalau ditanya di balik layarnya Asia ini, pasti semua orang tahu Astra, ya nggak sih? Karena menurutku developer pada saat kita beli properti itu aspek yang penting juga pada kita buat menentukan ya. Karena banyak banget di luar sana anyway, perumahan, apartemen yang sangat-sangat bagus sekali pada saat dipasarkan, tapi jadi atau enggak? Nah, Iya, itu dia sih. sesuai nggak nih speknya? Nah, itu dia. Kayak gitu kan? Kan kalian pasti paham kan cerita-cerita sebelumnya banyak sekali developer yang seperti itu. Nah, siapa Oke. sih yang ngembangin Asia? Asia itu dikembangkan oleh Astra Property, yakni Astra Property itu lini bisnis ketujuhnya Astra Internasional. Oke. Jadi kalau kalian tahu Astra Internasional itu kan otomotifnya ada BMW, Toyota, Betul. Kita Tusho, kenal di bisnis otomotif. terus ada Daihatsu, itu Ya. dari segi otomotif. Kita juga ada dari segi UT ya, United Tractor, alat berat, IT, itu ada Astra Grafia, dan Betul. properti ini kita masuk di lini ketujuhnya. Untuk Astra yang sudah sebesar dan Astra itu kan udah benar-benar perusahaan yang kalau bisa dibilang banyak kita lulus kuliah mau kerja di mana? Astra gitu. Salah satunya mungkin lah. Salah satunya. Jadi tuh udah kuat banget brandnya Paling dia. nggak masuk 10 besar perusahaan terkemuka di Indonesia. Yes. Astra aja berani masuk ke bisnis properti, Iya. di mana Nah, aku bingungnya itu loh. banyak orang tuh yang udah pengembang properti tuh udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan Astra tuh anak baru yang masuk ke bisnis properti tapi nggak tanggung-tanggung, ngegandengnya Kayak- Hongkong Land. Kayak orang kaya, terus ya udah, gue mau bisnis properti gitu ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalian Kita juga- kan nggak boleh sombong, Nggak boleh sombong. karena sehari-hari udah terlalu sombong. Terus ada juga Hong Kong Land. Jadi kalau teman-teman banyak yang belum tahu Hong Kong itu siapa sih sebenarnya? Nah, kalau Hongkong Land itu kayak pengembang yang udah sangat terkemuka ya di otomatis sih dari Hong Ya. Kong dan di Singapura, di Cina. Banyak project-project mereka itu high res dan landed house. Kalau misalkan landed house itu dia juga ada di daerah BSD. Betul. Lalu sekarang dia juga kembangkan di Asia. Tidak mungkin lah kalau misalkan kita tuh tidak mengembangkan konsep yang luar biasa sampai Hong Kong Land bisa join sama kita. Nah, itu dia. Itu dia. Itu Dan nilai Modern plus banget Land sih. tuh sebagai developer yang ada di kawasan ini. Jadi Betul. kita Jadi mereka joint yang venture. punya tanahnya dulu. Ya, jadi kita joint venture bersama untuk mengembangkan kawasan Asia ini, di mana kita yakini nanti kawasan Asia ini akan menjadi sangat jadi kayak one pack gitu ya. Jadi kita ada kawasan komersial, high res-nya, landed, terus kita juga nanti ada banyak fasilitas-fasilitas yang akan kita kembangkan juga. Ya. Kayaknya tuh teman-teman tuh perlu juga kita kasih video YouTube master plan kita. Oh, nanti aku masukin. ntar. Iya, iya. Nanti Jadi aku perlu masukin. kita liatin master plan kita. Jadi kan di situ terlihat ya ada danau kita yang Ya. sangat luas, pinggiran Lake Villa yang paling Lake Villa ini paling mewah loh. Rumah di mana di Jakarta yang punya danau 15,6 hektar? Kasih tahu aku. Betul. Iya, makanya kemarin heboh Cuman banget. ada di sini. Kemarin heboh banget di YouTube kan. Oh, iya? 100.000 lebih yang nonton video. Luar biasa. Nah, itu Bangga aku. itu sedikit mengenai Asia dan juga developernya. Nah, pada saat kita beli rumah, aspek yang penting juga menurutku dan juga menurut teman-teman pasti mereka akan setuju dengan ini adalah lokasi. Yes. Lokasi. Itu Ada yang bilang aku lokasi tuh 5 kali. Nah, itu yang dibicarakan oleh pakar properti ternama di Indonesia. Oke. Lo kalau beli properti jangan lupa lokasi. Tapi menurutku kalau lokasi terus, tapi pengembangnya nggak bagus juga nggak percuma. Yes. Lokasinya bagus, tapi konsumen nggak bagus percuma. Semuanya harus imbang sih. Yap. Nah, kita masuk ke Tapi lokasi kita juga sangat bagus, Nah, Tos. makanya kita masuk ke lokasi. Lokasi Asia itu di mana sih sebenarnya? Lokasinya strategis atau enggak? Oke, kalau misalkan teman-teman pasti semua tahu daerah Gading kan, Kelapa Iya, Gading. Kelapa Gading. Sorry, kita anak Timur udah nyebut Gading Gading gitu kan, kan. betul. Terus kalau dari Gading ke sini tuh cuma 5 km, deket Ya. banget. Dari Kelapa, iya setuju sih. Deket banget. Terus kita juga punya akses tol langsung. Ya. Tol Cakung Timur, itu kita bisa langsung masuk tol. Mau Kalau kemana kalau- aja? Mau ke kalau- PIM. Kalau anak Senopati, anak-anak gaul yang anak-anak selatan mau ke Senopati juga langsung masuk tol, keluar. Keluar tol Semanggi, jadi Iya. kita tembus langsung Cawang. Iya, selesai Mau itu ke ya. PIM, ya kita tinggal Tojer, injek gas ya 120 lah, setengah jam sampai Iya. gitu kan ya. Tapi ini kembali lagi ya teman-teman, jadi lokasi itu juga
kalau misalnya lokasinya di tengah kota tapi kita jauh dari akses tol, terus banyak macet juga kita juga pusing ya. Tapi Betul. kalau kita punya akses tol tersendiri, mau ke bandara deket, mau ke selatan deket, ke timur juga deket. Betul. Terus Aksesibilitasnya gampang iya, lah. dari sekarang lokasi udah nggak ada yang bisa dipertanyakan lagi. Terus gitu. gue tambahin lagi di kawasannya selain aksesibilitasnya bagus, juga ada Ion Mall, ada IKEA, terus ada fasilitas sekelilingnya yang memang ya udah. Kalau malas keluar di situ juga sudah ada loh gitu. Terus kita juga akan ada upcoming hospital nanti. Nah itu dia, ada rumah sakit Mayapada. Nah banyak sekali orang yang nanya juga ke Santos, kenapa gue harus tinggal di rumah? Gue biasanya tinggal di apartemen, Tos. Oke. Apa sih keuntungannya kalau kita tinggal di perumahan? Oke, Gimana keuntungannya. Saya ini sempat tinggal di apartemen. Ya. Sempat tinggal di apartemen Itu 1 tahun lah. Setelah ini deh. Setelah nikah 1 tahun tinggal di apartemen. Oke, setelah tinggal di apartemen, wah enak juga ya gue tinggal di apartemen, nggak pusing. Ya. Naik lift, pencet, masuk kamar, saya tidur gitu Betul. kan. Kayak terus begitu udah punya baby, ternyata tinggal di apartemen besar kayak gimana pun jemur bayi susah ya. Mau di balkon kan tinggal tergantung nih, balkon menghadapnya mana. Betul. Tapi kalau misalnya kita tinggal di rumah, kita bisa keluar rumah lihat taman, jemur gampang. Betul. Itu Betul. contoh paling sederhana di Betul. kehidupan saya lah. Betul. Terus selain itu kadang-kadang tuh terlalu lama tinggal di apartemen tuh kita jadi apa ya? Sosialisasinya jadi kurang. Ya, sosial, Karena betul, kita tetangga istilahnya lulu gue gitu, masuk kamar jeger. Ya, aku juga tinggal di apartemen juga kan. Iya. Aku kenal tetanggaku sama sekali. Wah, itu tuh justru kita tuh kalau kenal tetangga, makin kita berinteraksi sosial, itu bisa jadi Mungkin ada opportunity di situ. opportunity yang lain, atau kita Iya bisa sih, berteman dekat, atau kita bisa bisnis bareng, atau kita Betul. juga bisa membawa mereka untuk melihat opportunity untuk berinvestasi di dunia properti. Ya. Jadinya memang butuh untuk berinteraksi sosial yang tinggi, mau punya teman-teman yang banyak untuk teman-teman semua yang bekerja di dunia properti. Seperti banget. itu. Gue tambahin lagi mungkin kalau dari Santos ya Bu ya, kalau enaknya tinggal di perumahan atau tinggal di rumah, yang pasti pada saat kita beli properti itu kita dapat tanah. Ya, setuju. Itu nilai jual yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ngomong-ngomong masalah itu ya, sampai sekarang apartemen gue aja belum pecah sertifikat. Nah, Permasalahan di Indonesia, lo beli apartemen, sertifikat itu susah banget. Oke. Itu susah banget, ini cukup sensitif, jadi tapi ya sudah lah gue ngomong aja. Itu permasalahan di... Kalau bisa itu disensor, Tos. Ayo biarin. Oke, itu kurang lebih sedikit mengenai keuntungan kalau kita tinggal di rumah. Kalau kalian ada menurutku kayak gini nih kalau tinggal di perumahan, kalian juga bisa tinggalin kolom komentar ya. Terus karena kita cukup sering kita cek kolom komentar, nanti kita diskusi sama Bu Ilona juga. Terus nantinya kan ada apa aja sih Bu? Karena kita dari tadi coba bilang rumah. Nantinya di Asia itu ada apa lagi sih yang akan datang? Oke. Yang pastinya akan ada kawasan komersial ya. Betul. Oh ya, aku rangkum ya. Tadi Bu Ilona juga jelasin bahwa di Asia ada 70 hektar luas tanahnya. Lalu kita punya 15 hektar luas danau. Yes. Jadi kurang lebih 85 hektar. Karena ada Perumahan, ada high residential. Oke, atau apartemen lah ya. Ya, apartemen. Lalu juga kita ada komersial nanti. Komersial area, tempat Terus, buat nongkrong, buat segala iya. macam di situ. Terus juga sedikit bocoran nih. Kita pasti akan mengeluarkan produk terbaru sebentar lagi gitu. Sebentar lagi. Setiap lagi. Tahun. Bayangin. Saat developer lain saat pandemik ini mereka banyak yang stop, kita malah mau memberikan kejutan baru. Ya, Itu kita mau ngeluarin produk baru. itu karena kita termasuk pede ya. Karena kita punya customer yang seperti kalian dan calon customer yang seperti kalian yang sangat yakin untuk berinvestasi di Kayak sombong banget Asia tuh, ini. Kadang aku mikir, gila. Sebenarnya nggak sombong Tos, tapi ini kenyataan di saat pandemik seperti ini ya. Ya, bener Orang sih, akan bukan mencari sombong sih. properti yang punya kredibilitas tinggi karena mereka juga tidak mau taruh uang di tempat sembarangan, nanti uang gue kemana nih. Betul. Dan kalau misalnya kita punya kepercayaan dan kita juga kepercayaan itu didasarkan oleh kredibilitas dari developer yang quote unquote sudah memiliki banyak bukti
dan satu Sudah terpercaya paling enggak lah ya. yes, sudah terpercaya. Jadi mereka juga nggak ada kekhawatiran sama sekali seperti itu. Betul. Terus juga ada Toba Lake Villa anyway. Yes. Ikonnya kita. si Asia. Jadi Toba Lake Villa ini kita yang di pinggir danau ya, hanya tinggal berapa ya? 2 unit ya? yang pinggir danau juga tinggal yang pas satu tinggal dikit banget. Iya kan? Dan ibu mungkin bisa bayangin kan, nanti kalau Asia kan kita baru pasarin kurang lebih 2 tahun. Ini pun juga sudah jadi udah jadi seperti ini. Yes. Bayangin 10 tahun ke depan jadi seperti apa? Bayangin 10 tahun ke depan seperti apa, maka dari itu ketika aku join 3 bulan di Asia, langsung aku beli rumahnya. Lu baru ngomongin tadi anyway, dari tadi mau ngomongin ini, cuman kayak mau nggak ya? Coba bayangin ya, segitu yakinnya saya di tempat kerja saya karena saya melihat konsepnya berapa lama ini akan dikembangkan Ya. tanpa pikir panjang dalam waktu kurang lebih 4 bulan. 2 bulan atau 3 bulan sih? Iya 3 bulan lah, 3 terus keempat ya? jalan keempat. Oke, kayak gue harus beli deh nih satu rumah di sini. Jadi ya walaupun Crazy yang Rich ini langsung beli rumah di Asia dong, masuk 3 bulan. walaupun yang kecil aja lah ya, tapi aku tuh yakin nih pasti harganya tuh Ya, gitu betul. kan. Jadi ya kayak sekarang waktu yang tepat, gak boleh aku tunda lagi. Jadi lebih baik kita kurangin kafe-kafe juga enggak ya, karena Santos jualannya kencang. Jadinya kita harus pintar dalam Betul sih, berinvestasi, kita memutar uang kita seperti itu. Uang kita jangan dijadikan uang yang mandek aja gitu kan. Ya, Dan kayaknya videonya udah cukup lama banget. Terakhir ya Bu ya? terakhir Terakhir ya? ya. Terakhir, janji. Udah Jadi kalau- capek nih bulan puasa. Jadi kenapa sih kita harus beli di Asia? Kenapa harus beli di Kenapa Asia? gue nanya Ibu Ilona? Karena dia sudah beli di klaster Semayang anyway. Oke, kenapa harus beli di Asia? Yang pertama, dari segi developernya, Astra Property, Hong Kong Land, Ya. Modern Land, terpercaya. Oke, itu satu. Yang kedua, konsep Ibu beli di sini terpaksa atau enggak? tidak terpaksa. Tapi ketika bayar cicilannya, oke, gue harus kerja lebih keras lagi supaya gue bisa beli Lake Villa kayak gitu. Jadi nggak terpaksa ya, Oke. karena tidak ada sesuatu yang dipaksakan. Karena aku merasa siapa yang bisa maksa gue beli di sini, duit gue Betul, ya nggak sih? betul. Karena ya memang bagus. Oke. Selain itu lokasinya juga di deket tol, kita punya akses tol sendiri, dan ini pembangunan 10 tahunan dan ini baru jalan tahun kedua aja. Masih banyak opportunity. Masih banyak Iya. kenaikan yang akan aku dapatkan. Terus setelah itu bangunannya unik. Nah, Nah, itu aku suka. kalau kalian belum lihat klaster Semayang, nanti aku taruh linknya di sini ya. Udah ini loh, udah sold out 100%. Udah sold out 100%, Yes, gila sih. luar biasa ya. Gue pertama kali pegang proyek dari awal, bener-bener awal baru gambar, belum ada, bahkan dulu belum ada gambar, belum ada harga segala macam, sampai serah terima. Aku pegang proyek, aku cerita sedikit ya, ini sedikit melebar sih. Sedikit juga bocoran, ini best sales kita. Iya. Gimana? Jadi, dulu aku pernah pegang proyek, aku masuk properti dari tahun 2000, kurang lebih dari tahun 2014. Oke. Belum pernah dari tahun 2014 itu serah terima sama sekali. Jadi ada Oke. proyekku yang aku pegang dari tahun 2015. Wah, ini- sampai sekarang belum serah terima. Pasti banyak customer kamu yang kecewa ya. Itu dia. Makanya aku juga bingung juga. Aku sebagai sales dulu, ya aku sudah melakukan job desk dengan baik. Tapi memang pada saat itu yang ingkar janjian bukan aku kan, tapi si developernya. Ya mau gimana lagi? Aku juga sudah minta maaf ke konsumennya dan segala macam sih. Oke, itu cerita masa lalu lah. Ya. Di masa sekarang ini pasti Santos harus bisa terpercaya. Harus terpercaya, harus dong. Dan oke, tadi itu beberapa kenapa sih lo harus beli di rumah di Asia? Pertanyaannya, setelah ibu beli di Asia, happy nggak? Kan sudah lihat rumahnya. Happy. Ntar aku kasih lihat rumahnya ya. Happy. Malah sekarang kepikiran mau interior seperti apa ya. Nah. Kayak gitu tuh. Nanti kita akan kulik-kulik lagi Betul. ya. Terus aku tambahin lagi kenapa lo harus beli di Asia? Mungkin karena konsep yang kita tawarin cukup unik sih. Yes. Setiap klasternya unik-unik banget. Pertama kita punya klaster Semayang. Semayang tuh keunikannya kita mezzanine ya. Jadi Mezzanine, kayak luas tanahnya, let's say luas tanahnya nggak terlalu besar, tapi bangunannya jadi besar sekali. full. Jadi Ya. kita tuh nggak perlu renovasi lagi. Terus itu yang Betul. aku suka. Jadi nggak riweh lah. Jadi kita tinggal
ya istilahnya interior kayak wallpaper, Betul. kursi, kasur, terus tinggal isi bawa baju udah deh, Udah selesai. Nggak ribet gitu. Terus sekarang juga klaster yang kita pasarkan lagi tuh Maninjau. Pasar Maninjau. Itu udah pakai solar panel. Satu udah pakai solar panel. Tuh. Yang kedua, konsumen itu ada 2 pilihan. Yes, suka. Lo boleh Bisa pilih 2 2 lantai ataupun 3 lantai. Iya. Ada beberapa orang, tos gue punya orang tua yang nggak mau rumahnya tinggi-tinggi. Ya udah aku punya 2 lantai. Terus kita juga punya private family room Ya, di itu Maninjau di lantai Lantai 2. Dan itu merupakan penyempurnaan ya dari Jadi- orang yang pengen kok gue pengen punya ruang keluarga ya di lantai 2. Kita kasih. Kita kasih. Jadi kita selalu mendengar apa kata customer. Betul. Dan ada lagi yang mau ditambahin? Ya mau ditambahin untuk teman-teman yang penasaran seperti apa sih Asya itu, datang aja, nggak usah sungkan-sungkan. Kita akan ajak teman-teman jalan-jalan, keliling, bahkan kita traktir kalau kalian datang ke sini. Ditraktir langsung loh sama langsung. bosku loh. Panggil Ilona aja ya, kalau aku udah di kantor pasti kita akan Kita ajak keliling, keliling, ajak terus ke kita Pasar ajak Semayang, Maninjau, Matana. kita ajak makan sushi nanti di Ion Mall. Kalau IKEA udah buka, aku ajak makan meatballnya deh. Tapi kan belum, jadi sushi dulu ya. Sushi dulu. Nah, itu aja untuk video kali ini, Ibu Ilona. Terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Aku senang loh masuk ke YouTube channelnya Santos. Yeay! Dan kalau kalian ada yang mau tanya-tanya juga bisa hubungi nanti nomor di bawah ini. Terus juga nanti follow Instagramku juga sama Instagramnya Ibu Ilona, aku taruh di sini juga ya. Oke. Terus ya, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, terus di subscribe, dan tinggalin komentar kalian di kolom di bawah ini. Mbak Bye. Santos dan Saya Ilona. bye-bye.